Di dalam catatan sejarah, jarang sekali duel filsafat yang memikat pikiran sedalam duel antara Plato dan Aristoteles. Dua raksasa pemikiran ini, guru dan murid, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada peradaban Barat. Ide-ide mereka, meskipun berbeda dalam banyak hal, meletakkan dasar bagi penjelajahan intelektual selama berabad-abad. Plato, lahir di Athena tahun 428 SM, percaya pada alam di luar indera kita, dunia, bentuk yang sempurna dan abadi. Bentuk-bentuk ini, menurutnya, adalah kenyataan sejati, sementara dunia yang kita pahami dengan indera kita hanyalah tiruan yang pucat. Aristoteles, lahir tahun 314 SM, adalah murid Akademi Plato. Tidak seperti mentornya, Aristoteles menganut pengamatan empiris dan penalaran logis sebagai jalan menuju pengetahuan. Dia percaya bahwa kenyataan berada di dunia di sekitar kita, bukan di alam abstrak. Sudut pandang mereka yang kontras menyiapkan panggung untuk debat filosofis yang akan bergema sepanjang masa. Bayangkan sebuah dunia di luar indera kita, alam bentuk yang sempurna dan tak berubah. Inilah dunia yang dibayangkan Plato. Dia percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami di dunia fisik hanyalah bayangan, pantulan yang tidak sempurna dari bentuknya yang sesuai di alam yang lebih tinggi ini. Ambil misalnya konsep kursi. Kita menemukan banyak kursi dalam hidup kita, masing-masing dengan bentuk, ukuran, dan bahan yang unik. Namun, Plato berpendapat, ada bentuk sempurna dan tak berubah dari sebuah kursi di dunia bentuk. Bentuk ini mewakili esensi dari apa artinya menjadi kursi, mencakup semua kemungkinan variasi. Prinsip yang sama, Plato percaya berlaku untuk semua hal keindahan, keadilan, bahkan konsep seperti cinta dan keberanian. Bentuk-bentuk ini, menurutnya, abadi dan tidak berubah, ada secara independen dari persepsi kita tentang mereka. Untuk menggambarkan teori bentuknya, Plato menyajikan metafora yang kuat, alegori gua. Bayangkan sekelompok tahanan dirantai di dalam gua sejak lahir. Punggung mereka menghadap pintu masuk. Mereka hanya bisa melihat bayangan yang diproyeksikan di dinding oleh benda-benda yang lewat di depan api di belakang mereka. Menyangka bayangan ini sebagai kenyataan, para tahanan hidup dalam ketidaktahuan tentang dunia nyata di luar. Suatu hari, seorang tahanan melarikan diri dan pergi ke bawah sinar matahari. Awalnya dia dibutakan oleh cahaya, tetapi perlahan matanya menyesuaikan, dan dia mulai melihat dunia dalam segala kepenuhannya. Dia melihat benda-benda nyata, bukan hanya bayangan. Dia mengalami kehangatan matahari, warna-warna alam, luasnya langit. Tahanan yang melarikan diri kembali ke gua untuk berbagi pengetahuannya yang baru ditemukan. Tetapi tahanan lain, yang terbiasa dengan bayangan, menolak untuk mempercayainya. Yang senejaknya, majilah. Sol bakriel tarap bededishu glosne. Sementara Plato memandang dunia, bentuk yang sempurna muridnya, Aristoteles, mengalihkan perhatiannya ke dunia di sekitarnya. Dia menantang gagasan tentang alam, bentuk yang terpisah, dengan alasan bahwa kenyataan berada di dunia fisik, dapat diakses melalui indera kita. Perbedaan mendasar dalam perspektif ini menandai titik balik dalam sejarah pemikiran Barat. Bagi Aristoteles, dunia bukanlah sekadar permainan bayangan, tetapi panggung yang penuh dengan keajaiban dan kerumitan. Dia percaya bahwa dengan mempelajari alam, kita dapat membuka rahasianya dan sampai pada pemahaman yang lebih dalam tentang kenyataan. Pertimbangkan misalnya pendekatan Aristoteles terhadap biologi. Alih-alih bergantung pada teori abstrak, ia memulai studi komprehensif tentang tumbuhan dan hewan dengan cermat mendokumentasikan temuannya. Penelitian sistematis intelektual ke ilmiah. Terlepas dari perspektif mereka yang berbeda, filosofi Plato dan Aristoteles tidak sepenuhnya bertentangan. Keduanya mengakui pentingnya akal dan logika dalam mengejar pengetahuan. Plato percaya bahwa akal adalah kunci untuk mengakses dunia bentuk, sementara Aristoteles melihatnya sebagai alat untuk menafsirkan data yang dikumpulkan melalui observasi. Selain itu, kedua filsuf berbagi rasa hormat yang mendalam terhadap kekuatan pendidikan. Plato mendirikan akademi, salah satu lembaga pendidikan tinggi pertama, sementara Aristoteles mendirikan sekolahnya sendiri, Lyceum. Keyakinan bersama mereka pada kekuatan transformatif pendidikan menggarisbawahi warisan abadi dari dua raksasa filosofis ini. Pengaruh Plato pada pemikiran Barat sangat besar dan luas.
Teori bentuknya memiliki dampak yang bertahan lama pada bidang-bidang yang beragam, seperti filsafat, teologi, dan seni. Dalam bidang agama, konsep Plato tentang alam ideal beresonansi dengan para pemikir Kristen awal, yang melihatnya sebagai pendahulu dari konsep surga. Bahkan saat ini, ide-ide Plato terus memicu perdebatan dan menginspirasi interpretasi baru. Sementara pengaruh Plato dapat dilihat di alam ide, dampak Aristoteles mungkin paling jelas di dunia di sekitar kita. Penekanannya pada pengamatan empiris dan penalaran logis meletakkan dasar bagi metode ilmiah. Dari fisika dan astronomi hingga biologi dan kedokteran, ide-ide Aristoteles merevolusi penyelidikan ilmiah. Keyakinannya bahwa pengetahuan harus didasarkan pada kenyataan tetap menjadi landasan ilmu pengetahuan modern. Duel filosofis antara Plato dan Aristoteles bukanlah pertempuran untuk dimenangkan atau dikalahkan. Ini adalah dialog yang berkelanjutan, bukti kekuatan abadi dari rasa ingin tahu manusia dan pencarian kebenaran. Visi Plato tentang dunia, bentuk yang sempurna mengajak kita untuk melihat melampaui permukaan segala sesuatu. Pendekatan empiris Aristoteles mendorong kita untuk terlibat dengan dunia di sekitar kita, untuk mengamati, mempertanyakan, dan mencari jawaban melalui pengamatan yang cermat dan analisis logis. Pada akhirnya, baik Plato maupun Aristoteles menawarkan perspektif yang berharga tentang kondisi manusia. Ide-ide mereka, meskipun seringkali kontras, saling melengkapi, memperkaya pemahaman kita tentang pengetahuan, kenyataan, dan esensi dari apa artinya menjadi manusia. Saat kita terus bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan, wawasan mereka berfungsi sebagai panduan abadi.